Wisata Unggulan Kota Kendari, Sulawesi Tenggara yang terletak di Kelurahan Nambo, Kecamatan Ageli. Keindahan pantai yang landai dengan pasir putih dan ombak tenang menjadikannya tujuan wisata lokal yang terus berkembang. Namun, di tengah pertumbuhan sektor pariwisata, kawasan ini menghadapi tantangan besar dalam hal pengelolaan sumber daya air, terutama air bersih. Ketergantungan masyarakat pada air tanah dangkal yang rawan terintrusi air laut memunculkan kebutuhan mendesak yang akan tata kelola air yang berkelanjutan dan terpadu. Dalam video ini kami membahas kondisi existing kawasan, tantangan yang dihadapi, serta berbagai inisiatif yang dapat diterapkan dalam pengelolaan sumber daya air di kawasan Pantai Nambo. Pantai Nambo berjarak sekitar 12 km dari pusat kota Kendari dan dapat diakses melalui jalur darat. Kawasan ini memiliki panjang garis pantai kurang lebih 300 meter dan dikenal dengan pasir putih yang lembut dan air laut yang tenang. Kawasan sekitarnya berkembang sebagai kawasan wisata dengan fasilitas gazebo, kamar mandi, warung makan, dan villa penginapan. Namun, perkembangan ini berdampak pada tekanan terhadap sumber daya air lokal. Masyarakat dan pelaku usaha pariwisata masih bergantung pada air tanah sebagai sumber utama air bersih. Berdasarkan studi kolaborasi antara Politeknik Pertanian Negeri Samarinda dan Universitas Negeri Makassar pada tahun 2023 mengenai kualitas air tanah di kawasan Pantai Nambo menunjukkan tingkat konduktivitas listrik atau EC yang tinggi, yang menandakan potensi intrusi air laut. Dalam jangka panjang, hal ini berisiko mengurangi ketersediaan air tawar yang aman untuk dikonsumsi. Lahan dalam pengelolaan air di Pantai Nambo. Masalah-masalah ini bukan hanya berdampak pada kebutuhan domestik saja, tetapi juga terhadap daya tarik kawasan sebagai destinasi wisata. Masalah yang pertama yaitu intrusi air laut ke air tanah. Penelitian di Kendari yang juga mencakup wilayah Pantai Nambo menunjukkan bahwa air tanah dangkal telah banyak mengalami intrusi air laut. Analisis terhadap 100 sumur penduduk. Kedalaman 0,04 sampai 5,52 km dari pantai menemukan bahwa sekitar 26% sumur mengalami intrusi tinggi, 14% agak tinggi, dan 32% sedang. Rata-rata konduktivitas listrik mencapai 392 cm, TDS 197 ppm, dan pH rata-rata 6,31. Tingginya tingkat intrusi ini disebabkan oleh geologi endapan aluvial dengan permeabilitas rendah serta topografi datar yang memudahkan air laut merembes ke dalam akuifer dangkal. Artinya, pemompaan terus-menerus justru mempercepat kerusakan kualitas air tawar. Yang kedua, drainase buruk dan sedimentasi. Sistem drainase di kawasan sekitar Pantai Nambo sering mengalami pendangkalan karena endapan pasir pantai, limbah, dan sampah. Laporan warga mencatat genangan air dan banjir saat hujan karena saluran tersumbat. Kondisi ini tidak hanya menyebabkan ketidaknyamanan, tetapi juga berpotensi mencemari permukaan air yang meresap ke dalam tanah dan berkontribusi terhadap penurunan kuantitas dan kualitas air tanah. Yang ketiga, pencemaran limbah domestik dan padat. Aktivitas wisata dan pemukiman di pesisir menghasilkan sampah padat dan limbah cair yang dibuang ke laut atau sistem drainase tanpa pengolahan. Sampah yang masuk ke saluran drainase juga menimbulkan risiko pencemaran air bawah tanah saat meluber. Dan yang keempat, kurangnya infrastruktur dan sistem pemantauan. Kawasan Pantai Nambo masih minim infrastruktur teknis seperti jaringan PDAM, sumur resapan, dan tangki penampungan air hujan. Selain itu, upaya pemantauan seperti pemasangan sensor, kualitas air, dan sampling rutin belum diterapkan secara menyeluruh tanpa data kuat dan sistem monitoring yang terprogram. Sulit mengetahui laju intrusi maupun efektivitas intervensi teknis dan konservasi.
upaya pengelolaan dan solusi teknis. Upaya pengelolaan sumber daya air di kawasan ini dapat dibagi menjadi 3 pendekatan utama. Yang pertama, teknik konservasi air. Karena air tanah di Pantai Nambo rentan terhadap intrusi air laut dan pencemaran, air hujan menjadi salah satu sumber air alternatif yang potensial. 2. Pengendalian intrusi air laut. Penataan kembali zona sumur untuk menjauhi garis pantai dan penggunaan sumur artesis atau sumur dalam dengan casing kedap untuk meminimalkan pencampuran air asin. 3. Peningkatan infrastruktur sanitasi. Pembangunan saluran drainase ramah lingkungan, fasilitas MCK umum dengan sistem pengelolaan limbah sederhana, dan edukasi masyarakat tentang bahaya pencemaran air tanah. Terakhir, pemantauan dan kebijakan. Pertama, instalasi sensor kualitas air tanah atau EC/pH salinitas. Kedua, integrasi pengelolaan air dalam master plan pengembangan wisata Pantai Nambo. Dan ketiga, keterlibatan masyarakat dan pelaku wisata dalam program Sadar Air. Tidak hanya menyimpan keindahan alam, tetapi juga pengelolaan air bersih yang kompleks. Dengan pendekatan teknis yang tepat dan partisipasi aktif masyarakat, tantangan tersebut dapat diubah menjadi peluang untuk membangun kawasan wisata pesisir yang berkelanjutan. Adapun saran dari kelompok kami, yang pertama, pemerintah perlu mempercepat penyediaan infrastruktur air bersih dan sanitasi. Kedua, program konservasi air harus menyasar sekolah dan komunitas lokal. Ketiga, kajian hidrologi lanjutan perlu dilakukan untuk perencanaan zonasi sumur dan kontrol intrusi. Keempat, kemitraan antar Pemda, universitas, dan komunitas penting untuk keberlanjutan pengelolaan.